Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya kembali, Badrianto. Saat ini kita ngopinya di desa. Ini namanya Desa Sekapuk. Nah, Desa Sekapuk ini dipimpin oleh Bapak Kades yang namanya Bapak Abdul Halim. Tanpa Iskandar ya Pak ya? Tanpa Iskandar. Mungkin teman-teman sobat desa di sini sudah pada tahu, tidak asing lagi siapa itu Bapak Abdul Halim. Bapak Abdul Halim itu adalah seorang kepala desa yang gila. Nah, begitu katanya. Ya. Ini bukan dari saya, Pak. Saya tahu Bapak Abdul Halim itu setelah viral di beberapa media sosial bahkan televisi ya, Pak ya. Iya. Pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan pertama. Tapi Pak Abdul Halim nggak gila kan? Ya, kalau gila ini kan sebenarnya memang saat itu muncul kalimat gila itu ya dari sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan inovasi yang kita tawarkan. Kemudian kita anggap itu sebuah support untuk saya pribadi maupun teman-teman yang membangun mewujudkan visi misi itu, sehingga dengan plesetan tidak apa-apa, kami memang gila. Gagasan, ide, langsung aksi. Jadi justru yang bahasanya bullying mengatakan Kades gila itu malah kita ambil nilai positifnya. Jadi supaya seburuk apapun seorang pemimpin kan ada pendukung. Betul. Jadi pendukung kita supaya bisa kondusif, bisa nerima, yaitu kita terjemahkan gagasan, ide, langsung action. Pertanyaan kedua, itu beneran mobil Alphard ya? Iyalah, masa dari mana itu? Kalau untuk mobil Alphard ya beneran mobil Alphard. Itu dari mana? Itu dari ya capaian. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat Sekapuk dan luar Sekapuk supaya bisa membedakan kerja keras yang disertai dengan kerja cerdas atau hanya sebatas kerja cerdas. Karena pada dasarnya kita kerja itu kalau tidak dirancang dengan baik, tidak ada istilahnya administrasi dengan baik, manajemen dengan baik, tentu sangat sulit untuk mencapai itu. Itu berarti mobil resmi milik Pemda. Ya, jadi itu untuk operasional pemerintah desa Sekapuk. Pemerintah desa, kepala desa lah ya. Kepala desa, perangkat, kalau memang ada undangan keluar ya tetap pakai itu. Ya. Dapat duit dari mana, Pak? Kalau untuk duitnya yang jelas itu duit ada nomor seri dari BI. Tapi untuk mendapatkan itu ya dengan tadi kerja cerdas tadi. Jadi kita tingkatkan potensi sumber daya alam yang ada di Sekapuk dengan sinergi pekerjaan yang dikelola oleh sumber daya manusia yang bagus, yang cerdas, akhirnya menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Betul. Jadi Sekapuk Pemdesnya pakai Alphard, Bumdesnya pakai expander, kemudian untuk wisatanya juga ada Mazda double cabin. Itu benar ada itu? Ada. Jadi itu benar ada. Ya. Tapi memang desa Sekapuk ini dijuluki dengan desa miliarder. Ya. Itu apa? Gimana maksudnya? Memang kaya, Pak? Kaya. Itu sejak kapan kayanya? Ya, sejak kita mau kerja cerdas. Katanya, ini kalau saya baca-baca. Ya. Desa Sekapuk itu kaya dari hasil pendapatan asli desa. Iya. Pendapatan asli desa itu dari bumdesnya. Iya. Bumdesnya itu punya yang namanya desa wisata yang iya. dikenal dengan desa wisata Setigi. Iya. Nah, desa Setigi ini ternyata awal mulanya saya tadi sempat ngobrol-ngobrol berbincang-bincang dengan Pak Halim, Kades gila. Katanya itu awal mulanya adalah tempat pembuangan sampah. Ya, betul. Itu gimana kok akhirnya disulap menjadi desa wisata yang pengunjungnya juga sampai ribuan ya, Pak ya? Iya, sampai ribuan. Iya, betul. Oke, ribuan. Gimana? Saya tertarik untuk jadi untuk sekarang Setigi itu Selo Tirtogiri, pengunjung awal waktu kita launching itu tembus sampai 6.000 pengunjung. Terus kemudian ini saya hanya memastikan kalau ribuan itu enggak hoax. Mengingat Setigi itu luasannya 5 hektar. 5 hektar. Itu bekas tambang. Jadi tidak seukuran kamera yang hanya sekian luasan yang tertangkap kamera, tapi memang luas 5 hektar. Dan itu pasca tambang sejak tahun 2003. Tambang batu ya. Tambang batu kapur. Jadi setelah 2003 dijadikan tempat sampah oleh masyarakat. Sekapuk dan juga sekitar karena ikut numpang buang sampah juga. Terus kemudian posisinya setelah itu baru
dijadikan tempat wisata. Ya. Setelah itu baru dijadikan tempat wisata. Konsepnya posisi wisata alam kan? Wisata alam. Iya, karena wisata buatan. Wisata dengan buatan. tema wisata alam. Wisata alam. Ya. Tadi sebelum kita bertemu dengan Pak Kades pada sore ini, kita sempat berkeliling di ini Pak, di apa namanya? Setigi. Di Setigi. Ya. Memang indah sekali. Ya. Betul-betul indah. Di situ juga ada, dan yang paling unik Pak. Ya. Saya hampir ketawa di situ. Ya. Kita selfie, ada patungnya Bapak Kepala Desa. Ya. Itu apa, gimana maksudnya itu? Ya. Sombong sekali Bapak ini. Ya, benar. Jadi ada yang mengatakan terlalu arogan. Iya. Sombong sekali. Kok sampai dipatungkan kan? Dipatungkan. Gitu. Padahal di situ sebenarnya beban berat untuk saya pribadi sebagai personal yang dipatungkan. Karena biar bagaimanapun ketika sudah di gedok itu patung istilahnya Ki Begawan sebagai pelaku dan inisiatornya wisata itu wujud, posisinya kita berat dalam hati akhirnya untuk menjadi kontrol segalanya. Karena Begawan itu kan yang dituakan. Tapi sebenarnya ada histori. Kenapa patung itu harus ada di Setigi. Saat itu ketika giat-giatnya masyarakat ini semangat membangun tempat sampah menjadi wisata, kemudian bisa diterima oleh publik ketika hari libur sampai 5.000-6.000 pengunjung per hari itu. Per hari ketika hari libur ya. Kalau hari biasa enggak segitu, ini hari libur. Terus kemudian kok tahu-tahu ada sebuah program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Saat itu ada lomba fotografi, foto terbaik oleh Pemda penyelenggaranya tanpa memberitahu kami. Objek fotonya di sana. Tapi kita padahal Bapak yang babat alas. Waktu itu kita berprasangka baik, mungkin ini bagian Pemda membantu kami mempromosikan bentuk support pemerintah daerah. Tapi yang paling tidak nyaman ketika ada temuan naskah pelajaran anak SD kelas 5, itu posisinya ada pertanyaan yang sangat memojokkan dan bisa dikatakan melintir sejarah. Di situ ada narasi cerita, kemudian pilihan soal. Setigi dibangun oleh A. Pemkab, B. Dinas Pariwisata, C. Dinas Pertanahan. Desa Sekapu tidak ada. Pemdesnya tidak ada. Padahal atau semua jawaban salah itu tidak ada. Padahal yang babat alas. Padahal yang membersihkan sampah menggunung itu masyarakat. Kemudian yang membangun danau juga dana swadaya masyarakat. Kemudian pohon yang ribuan kita tanam itu juga uang masyarakat. Kenapa kok ada soal seperti itu? Sehingga dari prasangka baik menjadi prasangka kurang baik. Nah, di situ kita mengambil sikap. Kita harus membuat istilahnya bentuk perlawanan kita atau pernyataan sikap, tapi dengan pola yang cerdas. Sehingga saat itu disepakati kita bikin patung inisiator wisata. Yang kebetulan inisiatornya adalah kepala desa. Berarti itu tidak semerta-merta keinginan Bapak. Tidak sama sekali. Hasil musyawarah dengan. Jadi musyawarah. Tapi memang menarik Pak. Jadi saya lihat patungnya itu kan memang artistik. Rambutnya gondrong diikat, gitu kan. Terus jenggotnya juga masih sama persis. Sama persis. Jadi ini adalah sebuah pesan. Selama itu kebenaran, berarti kita harus berani untuk menyampaikan. Berarti bukan tidak ada alasan ya? Ya, bukan tidak ada alasan, sangat beralasan itu dibangun. Terus kemudian kita harus bisa menunjukkan keberanian kita untuk kebenaran terkait dengan artistik atau istilahnya style yang saya saat ini. Ya, ini menjadi sebuah bentuk pola sekaligus pesan kepada semua bahwasanya sebuah pengabdian itu yang diperlukan adalah hasil kerja, bukan tampilannya. Nah, saya dengar-dengar ini juga ngobrol-ngobrol sama masyarakat Sekapuk tadi, katanya ini semua spot-spot di Setigi itu dibangun itu atas idenya dari Pak Kades langsung. Ya. Nah, pertanyaan saya, dapat ide dari mana itu Pak? Itu kan awal mulanya kan tempat sampah. Ya. Yang orang melihat mungkin apa sebatas sampah gitu. Ya. Idenya awal mula dapat ide itu Pak untuk disulap menjadi desa, menjadi wisata.
Kalau terkait ide itu dari keadaan. Keadaan kita harus keluar dari keadaan yang tertinggal, keadaan yang susah ini harus kita keluar. Sesuatu yang tidak nyaman kalau dipertahankan sampai kapanpun tetap tidak nyaman. Maka kita segera action. Terus kemudian setelah action itu untuk gagasan spot foto itu pun lahir dari insting. Jadi sederhananya kita kerja sesuatu yang biasa, kemudian kita wujudkan apa yang terlintas dalam logika kita. Itu saya ya mengalir. Jadi apa ya bahasanya, apapun yang terlintas di kepala kita berarti bisa diwujudkan. Itu ternyata real, bisa selama kita ada kemauan keras dan istiqomah dalam pembangunannya. Jadi tidak ada saya punya konsultan itu tidak ada, atau ada insinyurnya juga tidak ada. Yes, pokoknya insting saya apa saya sampaikan diterima, ya sudah kita bangun. Nah, kalau saya melihat tadi Pak keliling di Stigi itu, kalau dilihat pembangunannya itu pasti tidak pasti membutuhkan uang yang banyak, miliaran. Ya. Saya itu tidak tahu pasti. Pertanyaan saya itu pertama itu dibangun menghabiskan uang berapa? Terus yang kedua itu duitnya dari mana? Ya. Jadi kalau untuk total biaya waktu pertama kita launching itu menghabiskan biaya 3,5 miliar. 3,5 miliar. Kita membangun sama nanam pohon. Kemudian hasil uang dari mana saat itu? Karena Desa Sekapuk masih desa tertinggal. Ya. Betul. Saat itu tahun berapa itu, Pak? Kalau kita bangunnya itu awal 2019. Nah, status desa sudah maju. Sudah maju. Ya, maju. Oke. Kemudian kita bisa menjadi mandiri itu masuk di tahun 2020. Cuman kita launchingnya wisata itu tahun 2020 Januari tanggal 1. Pas viral itu. Pas tahun baru. Itu. Ya. Terus kemudian naik Alphardnya itu tanggal 2 bulan 9 2020. Jadi 9 bulan setelah launching kita naik Alphard. Nah, yang tadi Pak, terus yang masalah dana dari mana sampai segitu banyaknya desa posisinya masih mulai berbenah dari desa tertinggal atau miskin, baru mulai bergerak maju, itu kita pakai tabungan. Jadi kita ajarkan kepada masyarakat untuk menyisakan sebagian rezekinya. Jadi tabungan yang dulunya anak-anaknya nabung itu 10.000 ya, saya arahkan yang ditabung 2.000 saja, yang 8.000 ditabung di BUMDes. Gitu. Di BUMDes. Berarti simpan pinjam. BUMDes. Ya, saat itu kita arahkan masyarakat untuk menabung, membiasakan menabung. Iya. Kemudian kita arahkan ada sebuah istilahnya saham. Mereka bisa menjadi investor ketika tabungannya itu tidak diambil secara tunai, tapi dititip untuk pengembangan wisata. Nah, dan kebetulan dari sanalah kita bisa memiliki investor dengan jumlah yang lumayan, yaitu warga Sekapuk sekitar 400 orang yang sebagai investor wisata dari menabung 8.000 itu. Kemudian terkumpul uang 2,4 miliar. 2,4 miliar. Ya, karena ada 1.000 surat saham. Satu surat saham nilainya 2.400.000. Kemudian ada 1.000 saham. Di situ ketemunya 2,4 miliar. Itu untuk pembangunan danau dan sarpras yang di lingkaran danau itu saja. Yang ada ikannya itu. Ya, yang ada ikannya, ada jembatan peradaban. Itu menelan biaya 2,4 miliar. Kemudian yang lainnya itu dari PADES. Karena saat itu PADES juga sudah disupport dari BUMDes. Tahun pertama BUMDes ada penghasilan di angka 525 juta. Tahun kedua saya jabat sudah mendapat 929 juta. Itu yang terrealisasi, padahal targetnya cuma 800 juta. Nah, angka itulah yang kita jadikan untuk penanaman pohon. Dan kita bangun toilet. Masalahnya pohonnya di sana juga harus ditanam secara manual ya Pak. Ya. Harus digali dulu karena batunya. Karena batu di sana ya, batu kapur, harus ditimbun tanah. Ya. Dan tanahnya itu katanya beli juga. Ya. Pohonnya juga sudah beli juga. Betul. Iya, betul. Nah, ini kalau ngobrol sama Pak Halim soal Stigin serius banget. Ya. Biar kita tidak tegang, ayo kita seruput lagi kopinya. Boleh. Kita seruput lagi kopinya. Ya. Masih hangat katanya, Pak. Ya, betul. Oke. Terus berarti di situ juga ada penyertaan dana desa, Pak?
yang dibantu dari pemerintah itu? Tidak. Untuk apa Setigi. namanya? Untuk Setigi. Jadi Setigi itu pure sampai detik ini memang tidak kita masukkan itu karena pembangunan tidak hanya wisata. Iya betul. Jadi Sekapo ada gerakan 1000 biopori, Sekapo ada gerakan pavingisasi untuk lingkungan. Iya, betul. Itu kita gunakan pakai dana desa. Nah, menariknya di sini. Iya. Kalau mungkin di desa-desa lain ketika mau membuat mengkonsep desa wisata, dia harus nunggu duitnya dari mana, kan begitu kan? Duitnya dari mana? Ternyata ini terbukti Bapak Halim ini menggunakan membangun BUMDes yang sekarang pendapatannya sudah miliaran, itu berasal dari uang gotong royong rakyat ya. Iya. Warga setempat. Dengan Jadi, sistem apa tadi? Tabungan plus investasi. Ya. Itu yang terkumpul akhirnya dibuat pembangunan di wisata Setigi. Tapi ini saya potong dulu. Sebelum plus invest, kita itu modalnya dari pinjam. Dari pinjam ke bank. Iya. Atas yang pinjam itu berarti atas nama BUMDes. Yang pinjam itu BUMDes, jaminan perorangan. Jaminan perorangan itu iya. Emang boleh? Ya boleh, karena ini sistem ketika bicara TKD itu adalah tanah kas desa yang tidak bisa dijaminkan. Sehingga BUMDes pinjam untuk jaminannya itu perorangan. Nah, perorangan itu nanti kebijakan di internal desa, kita musyawarah bahwasanya apabila tidak bisa bayar nanti berarti menjadi tanggungan desa. Gitu. Jadi intinya tidak ada yang keberatan dan tujuan kita adalah untuk mendapat tambahan modal untuk menghidupkan BUMDes. Karena saat itu BUMDesnya kan stagnan. Penghasilannya enggak seberapa. Untuk pembiayaannya sendiri kadang enggak cukup. Akhirnya kita support dana dari pinjaman perbankan, saat itu adalah Bank UMKM, Bank Daerah senilai 500 juta. 500 juta. Ya. Dari sana sehingga kita bisa menunjukkan kepada masyarakat semangatnya BUMDes membenahi manajemennya dan juga capaian-capaian BUMDes dalam tahun pertama itu ada hal yang positif sehingga masyarakat juga bisa menerima dan sekian persen mau menabung itu. Sekarang Setigi sudah berapa pendapatannya? Hasilnya omsetnya? Kalau Setigi untuk saat ini targetnya memang di angka 7 miliar tahun ini per tahun. Tapi mengingat kemarin itu sudah tembus di angka 4,6 miliar. 4,6 miliar. Ya, itu tahun kemarin yang sudah berjalan. Berarti tahun 2020 kan? 2020 yang kena tamparan PSBB kemarin itu kan sempat tutup. Betul. Nah, sekarang juga sempat tutup. Tapi kita tetap optimis dan alhamdulillah di Setigi juga tidak sampai memberhentikan karyawan atau tidak sampai terjadi tidak mampu membayar karyawan. Tapi yang jelas di sana yang sangat dirugikan 1000% itu UMKM-nya karena tidak bisa jualan ditutup. Nah, kalau untuk yang lain-lain memang tutup, wahananya tutup, tapi di sini karyawan tetap kerja, merawat tanaman, pohon, sarpras, gazebo itu butuh perawatan. Berarti target omset pada tahun ini 2021 ya. Itu sampai 7 miliar. 7 miliar untuk sektor wisatanya. Untuk sektor wisata. Jadi kalau 7 miliar itu dari Setigi ya. Dari desa wisata Setigi kan? Dari Setigi. Dan nantinya ya tetap harapan kita lebih dari itu. Dan desa Sekapuk ini, desanya Pak Halim ini tidak hanya Sekapuk kan yang tidak hanya Setigi yang menghasilkan uang. Ya. Katanya juga banyak dari unit-unit usaha lainnya dari BUMDes. Ya, jadi saat ini BUMDes punya 6 unit. 6 unit usaha sehingga kemarin meskipun tutup selama 2 bulan, 3 bulan, posisinya ya masih mampu untuk berjalan. Pembiayaan itu masih mampu karena sifatnya itu holding, manajemennya pakai subsidi silang lah istilahnya. Jadi meskipun tidak menghasilkan wisata ini, tapi mampu gaji dari usaha-usaha yang lain, kayak pengrajin bata, kemudian kayak sampah, terus kemudian dari HIPAM dan sekaligus simpan pinjam itu semuanya jalan semua dan berlaku untuk subsidi silang. Jadi wajar kalau misalnya desa Sekapuk ini dijuluki dengan desa miliarder, karena PADes-nya ya Pak ya? Ya. PADes-nya sudah 3 miliar.
dan targetnya 3,3 ya. Kalau untuk target tahun ini 3,6 miliar Dari BUMDes. dari BUMDes yang Dari diserahkan ke BUMDes. PADes dan sudah terrealisasi tepat di akhir Agustus kemarin angka 3 miliar sudah disetor. Nah, untuk pembangunan KPI agrowisata pengembangan itu. Dengan demikian berarti menurut Pak Halim ini Ya. dana desa yang biasanya dibantu dari pemerintah yang 1 M itu, Ya. 1 miliar itu Ya, kan receh ya. sudah kan? Ya kalau sekarang sangat receh. Sangat receh. Ya, Karena kalau pendapatan sekarang. asli desa sendiri sudah melebihi dari itu. Iya, makanya Sudah saya lebih dari doakan itu. saja Pak Menteri juga mampu memperjuangkan benar-benar namanya 10% dari APBN ini bisa ditarik semua. Kan kalau dihitung-hitung belum 10% yang dikucurkan ke desa-desa. Padahal amanat undang-undangnya kan 10% APBN itu memang untuk dana desa. Pak Kades ini masih kurang dengan pendapatan sebanyak itu. Bukan persoalan kurang. Gimana? Tapi yang namanya pembangunan Ya. itu butuh percepatan. Karena apa? Ketika hidup itu bukan berarti ketika kita sudah seneng bahagia itu tidak ada masalah, tetap ada masalah. Sekapuk yang dulunya miskin, desa tertinggal, masalahnya apa? Masalah kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kumuh, banjir, dan sebagainya yang kurang-kurang baik itu. Dan sekarang sudah menjadi desa mandiri dengan gelar desa miliarder, masalahnya apa? Masalahnya itu ingin mempercepat pembangunannya. Semisal, Setigi saat ini baru 60%, kalau bisa segera 100%. Nah, betul. Terus kemudian tamu-tamu setelah dibanding pada bulan September ini 2021 ini sudah 1 tahun kami deklarasi desa miliarder dan sudah menerima sekitar 98 desa baik di Jawa maupun luar Jawa serta dibanding di desa ini. Wow. Sehingga persoalannya ini nanti mereka mau bermalam di mana? Iya, betul. Apakah tidak bisa Pak Kades di homestay-nya warga gini? Bisa, tapi kadang kenyamanan mereka kalau rombongan maunya itu satu paket, bermalamnya itu satu titik. Nah, kalau homestay kan harus menyebar ke 29 RT. Nah, ini seandainya ada percepatan, kemudian dibangun istilahnya hotel atau losmen atau restoran di sekitaran sini kan makin bagus juga. Berarti pertanyaan saya ini, Pak. Jadi dari puluhan desa, kepala-kepala desa itu untuk belajar berarti. Ya, Ke Pak Halim ini. tepatnya belajar bersama. Belajar bersama. Iya, setelah dibanding, setelah ditiru, apalah istilahnya mereka yang jelas memang ada sekitar 98 desa kepala desa yang kesini itu belum termasuk yang anggota dewan. Belum anggota dewan. Ya, karena ada yang dari Bangka Belitung, dari Madura, dari Banjarmasin itu hari anggota dewannya yang kesini. Wajar kalau misalnya banyak kepala desa yang ingin belajar kepada Pak Halim. Ya. Karena Pak Halim ini, wah, kalau saya lihat di layar kaca, di televisi udah kayak politisi nasional. Udah sering tampil di TV One, di Metro TV. Ya. Dan itu berkat kesuksesannya menyulap desa Sekapuk dari desa tertinggal menjadi mandiri dan sekarang dijuluki dan terkenal menjadi desa miliarder. Ya. Berarti sekarang desa Sekapuk ini kaya raya ya, Pak ya? Alhamdulillah desanya kaya raya. Pertanyaannya sekarang, Ya. jangan hanya Pemdesnya yang kaya, Pak. Ya. Rakyatnya gimana? Kalau rakyatnya ini harapan saya memang yang namanya sekarang menjadi PR global dan PR nasional tentang SDGs. Iya. Ini sudah terrealisasi di Sekapuk. Tapi bicara nominal untuk menjadi warga saya miliarder ini belum ke sana. Tapi yang jelas pengangguran sudah mulai berangsur berkurang dengan targetan 0 pengangguran, 0 pengangguran. Kemudian terkait dengan warga miskin bertahap berkurang sampai targetan bagaimana tidak ada kemiskinan di desa ini. Nah, pola-pola program yang sudah kita rumuskan, kita memberikan tunjangan kepada warga lansia di usia 65 tahun ke atas itu berlaku nanti per Januari 2022. Itu kita kasih anggaran untuk penerimaan tunai dan juga sembako bagi mereka karena usia kurang produktif.
Terus itu kemudian diambilkan duitnya dari penghasilan tadi, PADES yang hasil dari stigi iya, dan jadi unit usaha lainnya dari BUMDes. saya kepengen mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh warga Sekapu. Warga Sekapu. Ya, karena apa? Yang usia produktif diajak bekerja mengelola sumber daya alam, yang tidak produktif diharapkan untuk berdoa dan menerima hasil daripada usahanya yang usia produktif. Mungkin inilah kenapa Pak Halim ini dijuluki dengan kepala desa gila. Karena memang pemikirannya out of the box. Tidak dipikirkan oleh kepala desa lainnya. Mudah-mudahan dipikirkan. Nah, mudah-mudahan. Nah, ini juga saya berharap Pak Halim ini jangan sukses sendiri sebagai kepala desa, harus mengajak temennya, terutama di di tetangga-tetangga desa. Ya, untuk itu makanya dengan segera program Sarjana Membangun Desa ini memang pilot projectnya adalah menata SDM. Di situ saya persiapkan dengan wadah namanya PDDM, Pusat Diklat Desa Miliarder, karena saya kepengen berbagi nasib dan pengalaman kepada 1000 desa yang tertinggal menjadi desa miliarder se-Nusantara. Oh, itu berarti gedungnya yang masih proses pembangunan itu? Iya, betul. Oh, ya. Begini sobat desa, tadi setelah kita keliling-keliling ke desa ke wisata Stigi, kita juga diajak ke salah satu lahan yang masih sedang digarap oleh Pak Kades ini. Kalau nggak salah sudah ada plangnya itu Pak, dan sudah ada patungnya lagi. Lagi-lagi patungnya Pak Kades ini, Pak Kades yang gila ini. Namanya apa tadi Pak? Kebun Pak Inggi. Ya. Pak Inggi itu iya ya Pak. Jadi Inggi itu kalau kamus bahasa nggak ada, sebab ada huruf H terakhir. Jadi Inggi itu jawaban kata lain dari iya. Nah, yes. Tadi kan saya masih melihat masih proses pembangunan Pak, tapi homestay sudah mulai jadi ya. Kita siapkan rencananya 17 homestay. Terbuat dari kayu. Jadi tentu biaya tinggi. Nah, yang ada dalam ide dan di kepala Pak Kades ini apa? Mau dibangun apa di sana nanti? Ya, di itu sana kan sangat luas sekali. Ada berapa hektar itu? Untuk lahannya saat ini yang kita bangun 2,5 hektar. 2,5 hektar. Ya, konsepnya itu nanti agrowisata ataupun wisata edukasi. Memberikan edukasi terkait perkebunan, pertanian, dan juga peternakan, sekaligus perikanan. Jadi kebutuhan manusia itu kalau mau bercocok tanam belajar di sana, mau berkebun belajar di sana, mau mengolah ikan tawar juga bisa belajar di sana. Dan juga penggemukan ternak juga bisa nanti edukasi di sana. Dan itu kalau sudah jadi juga menghasilkan uang lagi. Sangat menghasilkan. Dan yang terpenting buka lapangan kerja baru lagi. Betul. Bukan berarti kita geser orang yang sudah punya posisi, tapi kita bikinkan posisi baru untuk lapangan kerja yang baru. Saya doakan semoga Bapak sukses. Amin. Sama-sama suksesnya. Nah, betul. Maksudnya karena idenya sangat gila. Ya. Dan itu kalau sudah jadi dan akan menghasilkan uang lagi, dan tentunya desa Sekapu semakin kaya. Amin. Nah, kalau kami tadi dengan tim berkeliling di desa Sekapu di di wisata Stigi, dan juga yang sedang dibangun itu kampung Pak Inggi. Ya, kebun Pak Inggi. Saya memang sangat luar biasa. Idenya out of the box. Berarti kesimpulannya Pak Inggi ini kenapa dibilang gila, karena memang pemikirannya di luar orang kebiasaan. Oh gitu ya. Nah, berarti memang Pak Inggi ini cerdas. Tapi sekarang saya host dari Ngopi akan menguji kecerdasannya Pak Inggi. Siap. Akan menguji kecerdasannya Pak Halim. Pak, saya punya tebak-tebakan. Iya. Ini benar cerdas apa enggak? Tebak-tebakan saya. Ya. Burung apa? Ya. Yang sayapnya ada di kaki. Ya. Kepalanya ada di kaki. Ya. Ekornya juga ada di kaki. Ya. Burung apa? Nah, itu saya tidak tahu. Nah, berarti burung cerdas. Itu namanya burung yang keinjek, Pak. Ya. Itulah tebak-tebakan saya mengakhiri perjumpaan kami dengan Bapak Abdul Halim, Kepala Desa Sekapu. Desa Gondrong, rambutnya dan juga jenggotnya dan juga yang lainnya saya juga nggak tahu. Dan ini dijuluki dengan sebagai kepala desa gila karena pemikirannya yang gila. Oke, mungkin selamat
berjumpa kembali di lain kesempatan bersama kami Badrianto, host Ngopi Ngobrol Pintar. Ya. Kita ngopi dulu, Pak. Nah.